Halo teman-teman, selamat menyaksikan video saya. Perkenalkan, nama saya Rinsa Aprinadama. Saya dari kelas C semester 4, NIM 101 2022 0075. Di sini saya akan memenuhi tugas teknologi pembelajaran. Tema yang saya ambil yaitu hukuman Allah terhadap bangsa Mesir berupa tula-tula. Cerita ini terdapat di dalam kitab Keluaran. Nah teman-teman, sebelum kita masuk pada cerita selanjutnya, kita perlu tahu hukuman apa saja yang Allah berikan kepada bangsa Mesir. Yang pertama itu, air menjadi darah. Terdapat di dalam Keluaran pasal 7 ayat 14-25. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat diandalkan dan hanya kasih Allah dan anugerah Tuhan hidup ini dipelihara. Terkadang Tuhan memberikan musibah untuk menyadarkan manusia bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa campur tangan dari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang kedua itu katak. Terdapat di dalam Keluaran pasal 8 ayat 1-15. Dapat disimpulkan bahwa Allah memberikan kekuasaannya kepada bangsa Mesir melalui katak yang menyerang tanah Mesir karena Raja Firaun tidak mau memperbolehkan bangsa Israel pergi untuk beribadah kepada Allah, meskipun Firaun akhirnya setuju membebaskan bangsa Israel setelah tulah katak itu hilang. Dia akhirnya menarik kembali janjinya dan menolak untuk membiarkan bangsa Israel pergi. Tulah yang ketiga itu nyamuk. Terdapat di dalam Keluaran pasal 8 ayat 16-19. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya taat dan patuh kepada Tuhan. Bangsa Mesir menderita akibat ketidaktaatan mereka terhadap perintah Tuhan, sementara bangsa Israel yang taat mendapatkan perlindungan dan pengampunan dari Allah. Tulah yang keempat yaitu lalat pikat. Terdapat di dalam Keluaran pasal 8 ayat 20-32. Dapat disimpulkan bahwa Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan memberikan peringatan kepada Firaun melalui tulah-tulah yang dijatuhkan. Yang berikut tulah kelima, penyakit sampar pada ternak, terdapat di dalam Keluaran pasal 9 ayat 1-7. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan hati yang berbahaya yang dapat mengakibatkan kehilangan kepekaan terhadap kebenaran firman Tuhan memperingatkan kita untuk tidak terlambat dan tidak menunda saat Tuhan berbicara dan menegur kita dengan berbagai caranya. Tulah yang keenam yaitu bara. Dapat disimpulkan bahwa tulah tersebut menunjukkan akan kekuasaan Allah dan ketidakmampuan sihir Mesir menghadapi maha kuasa Tuhan. Tulah yang ketujuh yaitu hujan es. Terdapat di dalam Keluaran pasal 9 ayat 13-35. Dapat disimpulkan bahwa Allah memberikan kesempatan kepada Firaun untuk bertobat, tetapi Firaun tidak mau bertobat dan membiarkan orang Israel pergi. Lalu Allah menghukum Firaun dengan perantaraan tulah-tulah yang ada. Yang kedelapan yaitu belalang. Terdapat di dalam Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Dapat disimpulkan bahwa Allah mengadakan tanda-tanda mujizat di antara orang Mesir untuk memperlihatkan kuasanya dan menghukum Firaun yang menolak untuk membiarkan umatnya pergi. Tulah ini sangat dahsyat melebihi bencana sebelumnya sehingga mengakibatkan tumbuhan tidak dapat berkembang. Tulah yang berikut yaitu gelap gulita. Terdapat di dalam Keluaran pasal 10 ayat 21-29. Dapat disimpulkan bahwa tulah ini menunjukkan kuasa Tuhan yang mutlak atas alam semesta dan ciptaannya. Tulah ini mengajarkan tentang pentingnya memiliki cahaya dan kebenaran Tuhan dalam hidup kita yang dapat membimbing kita melalui kegelapan dan membawa kita kepada kehidupan yang baik. Yang berikut itu dapat di tulah ke-10 yaitu kematian anak sulung. Terdapat di dalam Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai terdapat dalam Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dapat disimpulkan bahwa Allah akan menimpahkan tulah yang dapat membuat Firaun mengusir orang Israel dari negerinya, tetapi
Tuhan akan membuat perbedaan antara orang Israel dan Mesir, sehingga tidak ada yang dapat mengganggu orang Israel. Tulah ini menunjukkan kekuasaan Tuhan atas Firaun dan orang Mesir, sehingga mereka akan sadar bahwa Allah Israel lebih berkuasa daripada dewa-dewa di Mesir. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih sudah menonton. Shalom.